Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfina Kusmaning Tias di podcast Elpos Mansa Perjaka. Sebelum lebih lanjut, mari kita perkenalkan bintang tamu di sebelah saya. Halo, perkenalkan, nama saya Ati Tatah Amanata. Saya Rahmat Prianto Lukmansyah. Sabian Fitralisa Fadila. Ya. Di sini kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Pertanyaan pertama, apa sih makna hubungan internasional menurut kamu itu? Jadi hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang mampu meliputi seluruh yang melampaui batas-batas ketatanegaraan. Jadi hubungan internasional itu adalah hubungan di luar lingkup nasional seperti halnya Indonesia dengan negara lain. Oke, pertanyaan yang kedua, apa sih 3 konsep yang dianggap sama dengan konsepsi hubungan internasional? Jadi itu menurut saya ada 3 konsep yang sering dianggap sama dengan hubungan internasional. Yang pertama ada politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua ada hubungan luar negeri, yaitu adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk kepada kedaulatannya, serta interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Pertanyaan ketiga nih, apa sih faktor-faktor perlunya hubungan internasional tuh yang internal sama eksternal itu? Kalau internal itu adanya kekhawatiran terancamnya keberlangsungan hidup baik melalui kudeta atau intervensi dari negara lain. Kalau yang eksternal itu ketentuan alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dari negara lain. Selanjutnya, bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia? Jadi itu pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan luar negeri atau hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas, aktif, dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apa sih makna azas politik luar negeri yang bebas aktif itu? Kalau bebas itu tidak memihak kekuatan yang tidak sesuai dengan perbedaan bangsa. Kalau aktif itu meningkatkan kualitas diplomasi sebuah negara gitu. Ya, apa saja peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional? Oke, jadi yang pertama Indonesia menjadi anggota PBB, yang kedua memperkarsai penyelenggara konferensi Asia Afrika, yang ketiga pendiri gerakan non-blok, dan yang terakhir Indonesia ikut menjadi pendiri negara ASEAN. Selanjutnya, apa saja sarana hubungan internasional itu? Kayak itu ada yang pertama itu ada diplomasi, yang kedua itu propaganda, yang ketiga itu ekonomi sosial budaya, dan yang terakhir itu kekuatan militer dan perang. Oke, pertanyaan selanjutnya, tujuan Indonesia perlu mengadakan hubungan internasional itu apa sih? Menurut saya tujuan Indonesia mengadakan hubungan internasional yang pertama ada pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua itu ada mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia serta untuk menjaga keselamatan bangsa. Yang ketiga ada meningkatkan perdamaian dunia. Yang terakhir untuk mendapatkan barang-barang yang tidak ada di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apa sih arti penting adanya hubungan internasional antar negara? Ya, jadi yang pertama menumbuhkan saling pengertian bangsa, yang kedua saling mencukupi kebutuhan negara atau bangsa-bangsa, dan yang ketiga membina dan menegakkan perdamaian serta ketertiban dunia. Oke. Terakhir nih, apa sih bentuk kerjasama bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dalam hubungan internasional? Yang pertama ada kerjasama di bidang kerjasama bilateral,
yaitu adalah hubungan antara dua negara yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam penanganan COVID-19 serta neraca perdagangan dunia ekonomi. Terus yang kedua ada kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi dalam penanganan ibadah haji. Yang ketiga ada kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan Korea. Yang kedua ada kerjasama regional, yaitu kerjasama dalam suatu kawasan. Contohnya itu kerjasama Indonesia di ASEAN. Pertanyaan yang terakhir nih, apa fungsi perwakilan diplomatik dalam hubungan internasional? Ya, jadi fungsi perwakilan diplomatik yang pertama mewakili negara pengirim ke negara penerima, yang kedua melindungi kepentingan negara pengirim, yang ketiga mengadakan persetujuan dengan negara pengirim, yang keempat melindungi kondisi ketenangan negara pengirim, dan yang terakhir memelihara persahabatan dengan antar negara. Oke, pertanyaan yang terakhir nih, apa sih arti perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara? Arti perdamaian dunia itu kebebasan setiap negara atau bangsa. Perdamaian dunia itu menjadi cita-cita setiap negara untuk mewujudkan kehidupan dunia yang aman dan tentram. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang udah aku tanyain ke bintang tamu nih, dapat kita simpulkan bahwa setiap negara itu pasti memerlukan adanya hubungan internasional untuk bisa memenuhi kebutuhan negara itu sendiri, baik dalam segi ekonomi, segi militer, segi sosial, dan lain sebagainya. Sekian podcast kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast yang bertajuk tema peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.